Pastor gini saya mau nanya gini. Jadi saya punya teman gitu ya. Dan dia bertobat lah ceritanya, bertobat dari kehidupan dia terus jadi Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru. Dan dia kayak semacam bernasar mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Nah, ketika dia udah bernasar seperti itu, menyerahkan diri untuk hidup untuk Tuhan, akhirnya dia lepasin semua pekerjaan dia dan dia mau pelayanan. Dia benar-benar totalitas pelayanan gitu ya. Totalitas pelayanan sampai dia benar-benar nggak bekerja. Dia pelayanan aja, pelayanan ke sini, pelayanan apa istilahnya, penginjilan lah, cari jiwa dan segala macam. Tapi kan dia punya keluarga nih, punya anak nih, punya istri gitu ya istilahnya. Karena dia udah statement dia nggak mau bekerja, mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dia pelayanan totalitas pelayanan. Memang di pelayanan sampai malam hari juga dia kerjain gitu ya. Cuman yang jadi persoalan itu kebutuhan keluarga itu dia mengharapkan diakonia dari keluarganya gitu, dari saudara-saudaranya. Ya murtad itu udah. Ya itu, jadi saya tuh akhirnya kadang-kadang kesel juga dia gara-gara begitu dia ya pernah sama saya bareng bikin project. Jadi dia lebih mengharapkan donasi daripada kita dari project yang kita kerjakan ini kita bisa cari apa istilahnya, cari pendapatan lah, pencari income lah dari project kita ini dengan kita melakukan ini dan A B C G D gitu istilahnya. Dia nggak mau, dia pengennya ya udah kita tetap melakukan pelayanannya, bagian pelayanannya, nanti uangnya kita percayain sama Tuhan, nanti tunggu donasi katanya. Nah itu yang bikin saya jengkel sebenarnya. Itu gimana? Dia sudah murtad ya. Kan itu? saya pernah cerita ada kerabat saya rajin ke gereja, rajin khotbah, rajin WL, anak istrinya terlantar. Marahin sama Paulus, Rasul Paulus kan tadi bilang 1 Timotius 5 ayat 8, orang itu lebih buruk daripada orang murtad. Orang itu sudah murtad ya. Tapi orang ini mencari jiwanya getol, Pastor, gimana ya? Ya kayak salesman, bedanya sama salesman, sales asuransi, sales MLM apa bedanya, sama aja kan? Maksudnya sama gimana? Sama MLM kan juga cari jiwa, asuransi, agen asuransi kan juga cari jiwa iya, kan? Itu kan pekerjaan, Pastor. Loh nggak ada bedanya. Loh jangan membedakan pekerjaan di gereja dengan pekerjaan sekuler ya. Karena bekerja tuh ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kita disuruh menguasai bumi loh, suruh mengelola bumi. Ini suruh bekerja itu adalah ibadah loh. Bekerja itu pelayanan loh, salah itu kalau orang membeda-bedakan, bekerja itu pelayanan. Nah kalau menyerahkan hidupnya buat Tuhan, itu bukan berarti dia terus nggak bekerja, saya bekerja. Cuman saya disuruh meninggalkan pekerjaan, saya memang Tuhan suruh meninggalkan pekerjaan sekuler, tapi kan saya tetap kerja. Coba ini, saya suruh Anda kolekte, apa kolektornya kasih ke saya? Enggak loh, kolektornya suruh kasih ke Damaris, apakah Damaris transfer ke saya? Enggak loh. Saya kerja, ya kan? Nah dari situlah kemudian saya kerja, saya 10 jam sehari saya kerja. Ya kan, mengajar, kamu kan tahu sendiri kan? Mengajar. Untuk mengajar itu saya perlu persiapan, ya kan? Itu materinya saya rubah terus loh, tiap kali pertemuan selalu ada materi baru karena saya ada pelajaran baru. Saya masih kuliah sampai sekarang, saya bayar loh, sekolah saya bayar loh. Karena saya sekolah di Israel, bukan di Belanda, di luar. Saya bayar loh sekolah. Ya kan? Bekerja saya. Mikir-mikir kan, bekerja tetap. Saya upgrade diri saya supaya ketika saya mengajar saya profesional. Bekerja ya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang akhirnya mengharapkan bantuan dari saudara-saudaranya. Dia sudah murtad. Itu nanti yang sama ya, seperti Paulus. Jangan sampai aku memberitakan Injil, lalu aku sendiri ditolak. Nah itulah, dia kelihatannya memberitakan Injil. Tetapi dia sedang tidak memberitakan Injil, dia bisa diberkat. Enggak lah, orang begitu lihat hidupnya dia, enak lah.
keluarganya bisa enak nggak ngeliat ya? Enak lah. Ya kan? Mungkin Iyalah. nggak paham sih, kayaknya nggak paham. Yang penting mungkin anak-anaknya ya, yang penting ada nasi di meja gitu. Jadi nggak pusing. Mungkin Jangan ya, juga. hamba Tuhan nggak boleh ngarep-ngarep donasi kayak gitu. Nah, termasuk kalau pendeta yang benar full timer dan akhirnya dia nggak apa, misalkan ya berharapkan dari diakonia gitu, gimana, Pastor? Ya makanya dia harus kayak saya dulu ya. Saya dulu full timer pun saya ngajak ngelesin musik. Itu kan semua pekerjaan dengan satu paket ya kan. Saya nih belakangan ngajari kelas evangelis, seminari segala macam. Nah itu kan buat hidupnya saya, penghidupannya saya dari situ, bukan minta-minta. Saya mengajar, Anda mengerti, saya mengajar. Ya kan? Ya. Nah, kan begitu kan. Jadi harus ada sesuatu yang harus dia lakukan, nggak bisa enggak. Mau cuma makan tidur aja, terus dia kepengen ketemu orang, ya pergi ketemu orang, nggak bisa, nggak ada disiplinnya. Disiplin, kita ada kelas, gitu, disiplin. Ya, kalau sampai saya bolos, saya kudu ganti harinya. Ya kan? Disiplin. Itu adalah pekerjaan, karena pekerjaan itu adalah ibadah. Bekerja itu ibadah ya. Jangan dipisah-pisahin. Banyak orang Kristen itu, ini mau KKR Pak, saya pulangnya tiap hari jam 4. Bosnya ngamuk lama-lama. Gara-gara ini karyawannya izin lagi. Ini mau KKR Pak, ini mau Natalan, ini mau Paskah, ini mau alasannya aja untuk pulang sore. Padahal jam kantor jam 5, jam 2 siang udah pulang dia. Ini macet Pak, soalnya Pak, saya jam 2 siang pulang dulu ya Pak. Akhirnya itu tadi orang-orang ini kacau. Jangan berpikir bahwa kalau nggak bisa, kalau kita lagi kerja, kalau setahun sekali sih namanya setahun sekali. Tapi kalau ini gitu izin lagi, jangan saudara. Karena pekerjaanmu juga ibadah. Ya, saya nangkap. Jadi konsep full timer kayak full timer di gereja itu sebenarnya Salah ya. Salah. Oke, Pastor. Thank you, Pastor. Misalnya full timer yang ngurusinya administrasi, ya kan, administrasi udah sibuk banget ya, harus digaji, ya kan? Kan gereja kan juga butuh administrasi kan? Iya. Misalnya ini kita ini diakonia, Yayasan Damaris, kita punya full timer, ya harus digaji dong, enak aja. Masa kerja gak digaji gimana? Lo kerja perlu digaji, ya kan? Iya. Pelayanan pun, oke, saya pelayanan, oke, dia terima gaji, udah gajinya dikasihkan pelayanan lagi. Ya makanya di Damaris juga ada yang digaji full timer. Di Damarkasi juga kita lagi cari orang nih supaya ada yang bisa buat ini kan, buat operasionalnya kan. Kalau Embun Pagi kita sudah atur. Di Galarua pun ya full timernya digaji dong full timernya, tapi kan dia benar-benar kerja kayak Pak Santi Amer kan kita gaji kan. Tapi kan Pak Santi Amer kerja benar-benar itu dia urusin, begitu pegang Pak Santi Amer kan Galarua langsung jalan kan proyek-proyeknya kita kan. Kenceng kan, websitenya udah jalan, ya kan, websitenya jadi, terus apa namanya, proyek-proyek kita semua lancar, bantuan hukum kita lancar, ya kan. Nah, actionnya ada jelas, terukur, kerja, karena kerja itu ibadah ya, kerja itu ibadah.